tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjaga, menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Saudara-saudara, sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara, sebagai anak bangsa Indonesia, di bidang masing-masing, di eselon masing-masing, punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Hitungan jam menuju 2025, tahun yang kami yakini akan menjadi awal kejayaan bangsa Indonesia. Sebuah momentum besar yang telah lama dinantikan. Setelah pidato inspiratif Presiden Prabowo, langkah konkret langsung dimulai dengan rapat kabinet yang membahas berbagai keputusan penting demi kemajuan bangsa. Dalam rapat tersebut, ada kabar luar biasa yang membuat kita semua bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah baru, di mana Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mulai dari beras, gula, jagung, hingga garam, semuanya akan diproduksi secara mandiri oleh bangsa kita sendiri. Sebuah langkah besar menuju swasembada pangan. Lebih dari itu, pada bulan Januari 2025, produksi beras Indonesia diproyeksikan meningkat hampir 400%, dari 0,35 juta ton menjadi 1,3 juta ton. Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 jadi 1,3 juta ton. Ya. Tidak berhenti di situ, pada bulan Februari, produksi beras akan melonjak hingga hampir 200%, mencapai 2,08 juta ton. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 produksi beras. 2,08 juta. Angka-angka ini bukan hanya statistik, melainkan bukti nyata kerja keras seluruh elemen bangsa. Yang paling membahagiakan adalah komitmen pemerintah untuk menyejahterakan petani. Berapapun hasil panen gabah dan jagung para petani akan ditampung oleh pemerintah dengan harga yang layak. Tidak ada lagi cerita petani merugi karena harga jatuh atau kelebihan produksi. Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik. Ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini. Ya kan Pak? Tadi Pak Mentan? Ya. Satu, ya. Harga HPP beras, Pak anu enggak? Ya. Harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Dan poin penting ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Ya. Berapapun produksi gabah, petani akan ditampung dan jagung dengan harga, ayo Pak Arif dicari tadi. Harga apa? Berapapun produksi gabah dan jagung petani, ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani. Ini adalah keputusan bersejarah yang diambil dalam rapat kabinet hari ini. Harga gabah ditetapkan naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sementara jagung naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Keputusan ini memberikan jaminan kepada petani bahwa hasil kerja keras mereka dihargai dan didukung penuh oleh pemerintah. Ya, tadi dalam perbatnya kalau beli di gudangnya di mana, nyimpannya di mana. Ya, kami bahas sampai detail ya. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang risi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan. Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi gabah dan jagung berapapun produk petani akan dibeli dengan harga HPP 6.500 dan 5.500. So, saudara, kira-kira itu berita yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada
saudara dan tentu seluruh petani dimanapun berada, baik petani padi maupun petani jagung. Saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget ya apa yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan tadi. Sekarang makin jelas dan terang benderang nih, kalau seluruh jajaran kabinet di bawah Presiden Prabowo benar-benar udah kerja keras dan sungguh-sungguh. Dan tentu aja, semua ini bisa tercapai karena ketegasan dan keberanian Pak Prabowo. Nggak cuma itu, kesungguhan beliau buat membawa Indonesia jadi negara yang maju, besar, dan kuat juga jadi faktor penting. Nah, berikutnya yuk kita lihat bareng-bareng gimana ketegasan Pak Prabowo dalam mengarahkan jajaran kabinetnya. Beliau selalu menekankan pentingnya kerja keras dan totalitas demi melindungi rakyat Indonesia, sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang kita semua impikan. Mantap banget kan? Kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan. Tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita, warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi, saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjaga, menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara, sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara, kita harus melindungi rakyat kita. Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik, melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting. Tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita. Yang kita nyanyi itu, memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan, tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres. Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan, dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah, kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Atas kerja keras saudara-saudara, terima kasih. Bapeda, Gubernur, kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur negara lain penuh kesulitan, negara lain penuh
ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Presiden Prabowo dengan tegas mengarahkan seluruh jajaran kabinet untuk bekerja keras demi mencapai swasembada pangan. Dalam pidatonya, beliau mengingatkan bahwa tidak ada negara yang kuat tanpa kemandirian pangan. Melindungi rakyat bukan hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan setiap warga negara cukup makan dan hidup sejahtera. Kita harus bangga dan optimis. Dengan keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo serta kerja keras seluruh jajaran pemerintah, Indonesia sedang menuju era baru, era kemandirian dan kejayaan. Mari kita dukung langkah besar ini dengan semangat dan kontribusi kita masing-masing. Wah, luar biasa banget ya apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Jadi ini kabar terbaru buat kita semua di tanah air. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Setelah dengar update ini, apa yang kalian rasain? Senang? Bangga? Atau malah punya pendapat lain? Ayo dong, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya juga ya, siapa tahu pendapat kalian bisa jadi masukan penting buat pemerintah. Oke, itu tadi update seru tentang Presiden Prabowo. Buat yang masih stay nonton, jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Plus, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info keren lainnya. Stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.